Halo Capricorn, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, aku tahu ini agak sedikit cepet ya, tapi aku sengaja bikin reading kamu untuk bulan Maret nanti lebih awal gitu ya, biar kamu lebih aware aja gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, eh, kemarin aku baca ya, ada yang komen katanya gila ya nih peramal. Hidup aku berasa kayak di roasting semua gitu. Kok beda ya sama reader yang lain. Jadi teman-teman harus mengerti ya. Jadi aku itu bukan peramal ya, karena um, ada perbedaan antara peramal dengan tarot reader ya. Dan saya cuma tarot reader biasa aja gitu ya. Cuma memang bedanya kalau aku tuh lebih pakai intuisi ya. Jadi bukan hanya sekedar lihat kartu aja, tapi aku lebih ngerasain atmosfer di sekitar aku. Itu yang aku pakai gitu ya. Misalnya kalau aku lagi reading terus aku ngelihat angka atau ada suara-suara gitu ya. Hujan mungkin ya, atau cuacanya lagi panas atau lagi dingin, atau mungkin ada bunyi motor, bunyi mobil, ambulans, musik, itu semua berpengaruh dalam readingan aku gitu ya. Karena menurut aku itu semua seperti sebuah pertanda gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang harus aku bilang untuk orang yang sedang aku reading gitu ya. Jadi beda dengan peramal. Karena kalau peramal itu dia lebih deep ya, kayak indigo seperti itu ya. Jadi tanpa harus memakai kartu, dia ngelihat wajah kamu aja dia udah bisa ngebaca kamu dari A sampai Z gitu. Beda lagi dengan dukun. Kalau dukun itu kan alirannya lain, ada semacam ritual apalah segala macam, itu aku nggak ngerti gitu ya. Jadi saya bukan yang seperti itu. Jadi jangan salah paham ya teman-teman. Jadi kita di sini hanya mencari jawaban dari teka-teki hidup ya, bukan ingin mendahului. Itu bukan kapasitas kita gitu ya. Kita hanya bisa memprediksi gitu ya. Tapi semua keputusan balik lagi ke diri teman-teman masing-masing ya. Contohnya gini, ibu kamu bilang, oh jangan lewat di situ nak, di situ banyak durinya, seperti itu. Tapi semua itu kembali ke kamu sendiri. Apakah kamu mau ngelewat di tempat yang berduri atau tidak, itu free will ya, terserah dari kamu, keputusan kamu, seperti itu ya. Jadi kalau nonton tarot itu juga jangan terlalu serius, overthinking, santai aja gitu ya. Kita dikasih intuisi sama Tuhan itu ada maksudnya ya. Jadi biar kita itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah ya. Selebihnya anggap aja sebagai hiburan ya. Percaya itu harus sama yang Maha Esa ya. Kalau memang ada yang resonate, diambil yang positifnya aja. Kalau enggak resonate, jangan dipaksakan gitu ya. Anggap aja seperti payung sebelum hujan gitu ya. Oke, Capricorn, langsung aja ke reading kamu. Di sini aku lihat sekarang kamu lebih dewasa ya, kamu lebih bijaksana. Kamu sekarang belajar untuk selalu berhati-hati sebelum bicara ya. Kamu mulai belajar mengontrol emosi kamu. Aku lihat di bulan Maret ini kamu akan lebih banyak menghabiskan waktu mengurus hal-hal yang lebih penting gitu ya. Misalnya pekerjaan gitu ya. Aku lihat kamu sibuk banget kerja keras. Pokoknya kerja ya. Pokoknya di bulan Maret ini kamu ingin mengejar impian kamu, goals kamu.
Aku lihat di sini memang kamu udah melewati banyak hal ya. Dan justru semua tantangan itu, semua masalah yang datang itu justru membuat kamu menjadi orang yang sekarang lebih mature gitu ya, lebih dewasa. Aku lihat cara kamu berpikir sekarang udah mulai berubah ya. Kamu sekarang lebih berhati-hati seperti itu. Semua hal yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah sebuah pelajaran hidup. Kalau dulu kamu tipe orang yang selalu mengeluh, suka marah, aku lihat sekarang kamu lebih tenang ya, lebih berhati-hati. Jadi bagus ya Capricorn. Dunia ini bukan seperti cerita dongeng, fairy tale, unicorn. Karena saat kita dewasa, kita belajar bahwa tidak semua hal itu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita dikasih kepintaran itu untuk berpikir gitu ya, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau ada orang yang baru pertama kali nonton tarot dan berharap kisah-kisah cinta romantis, uang banyak, hidup bahagia, kamu salah tempat gitu ya. Karena di tarot itu juga ada yang positif, ada yang negatif juga. Ya seperti yin dan yang gitu ya. Ada hitam, ada putih. Karena itulah hidup ya. Jadi balance. Tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua itu? Belajarlah untuk lebih dewasa. Sama seperti piano, ada tuts warna putih, ada tuts warna hitam. Biasanya putih itu selalu menggambarkan kebahagiaan, hal-hal positif. Tuts hitam selalu menggambarkan kesedihan, hal-hal negatif. Tapi kalau dua-duanya sama-sama dimainkan akan menjadi musik yang indah gitu ya. Oke. Anyway, Capricorn, aku lihat kalau misalnya kamu sekarang single, akan ada orang baru yang datang mendekati kamu ya. Kalau kamu sudah punya pasangan, di sini pasangan kamu sangat romantis gitu ya. Atau bisa juga di bulan Maret ini kamu dapat banyak tawaran job, kerjasama, jadi bagus ya Capricorn. Oke, entah kenapa di sini aku lihat ada beberapa dari Capricorn yang mungkin pernah sakit hati, kecewa, dan ada sesuatu hal yang terjadi dan itu membuat kamu patah hati, sedih. Rasa-rasanya kayak udah gak percaya lagi yang namanya cinta gitu ya, gak tertarik gitu. Padahal sebenarnya banyak yang suka sama kamu. Oke, di sini mungkin kamu belum healing dari luka masa lalu ya. Atau mungkin kamu bosan aja gitu. Kamu belum menemukan orang yang pas, yang tepat. Jadi apa ya, kayaknya untuk saat ini lebih baik fokus ke pekerjaan. Tapi kamu galaunya jangan kelamaan ya Capricorn. Jangan putus asa. Karena kalau waktunya udah tepat, pasti kamu akan ketemu dengan jodoh kamu ya. Life must go on. Kalau ada yang ingin traveling, jalan-jalan atau pindah, aku lihat mungkin ada sedikit masalah ya, jadi harus ditunda dulu, delay dulu. Oke. Entah kenapa di sini aku ngerasa kamu sedih Capricorn. Mungkin kamu baru aja kehilangan orang tersayang. Tapi kadang justru rasa sakit itulah yang akan membuat kita tuh grow up ya. Akan membuat kita menjadi orang yang lebih dewasa. Kalau memang kamu ingin menangis ya menangis aja gitu ya, karena menangis itu juga adalah obat paling ampuh untuk mengobati luka hati ya, luka yang tidak berdarah itu.
Aku juga lihat di sini ada yang kecewa karena mungkin kamu udah menjalin hubungan dengan seseorang, kamu berharapnya bisa hubungan ini sampai ke tahap yang serius, tapi sayangnya orang ini justru nggak bisa komitmen gitu. Dia belum mau punya hubungan yang serius. Dia hanya ingin senang-senang saja. Wah, ini parah sih ya. Aku juga lihat ada yang suka stalking, entah itu kamu atau mantan kamu, Capricorn. Kalau itu mantan kamu harus hati-hati ya, karena aku lihat dia punya rencana lain gitu. Dia di sini nggak suka ngelihat kamu bahagia. Dia lagi nunggu waktu yang tepat aja gitu ya untuk menjatuhkan kamu juga bisa gitu. Karena dia tahu hubungan ini sudah berakhir dan tidak mungkin kalian kembali lagi. Itu yang membuat dia marah. Aku ngelihat dia toksik banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu itu punya uang banyak gitu. Dia hanya suka uang kamu doang. Jadi dia cinta sama kamu memang karena dia butuh sesuatu dari kamu. Gimana dengan orang baru? Oke. Orang baru, aku lihat orang baru ini datang di saat kamu juga belum benar-benar healing gitu. Jadi susah. Untuk ini vice versa ya, crosswatcher. Aku lihat kamu sekarang lagi ngeliatin dulu gitu ya, dipantau dulu, cari tahu dulu siapa dia ya, orang baru ini. Apakah dia sama aja dengan mantan kamu yang mungkin matre gitu ya. Dan ternyata intuisi kamu tuh benar gitu. Dia cuma suka sama isi dompet kamu, Capricorn. Dia hanya mau senang-senang juga. Ini kayaknya hampir sama kayak reading kamu yang kemarin deh, kalau nggak salah. Di situ aku lihat kamu dealing dengan orang yang lebih muda atau cara berpikirnya belum dewasa gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum nonton lagi ya. Aku lihat kayaknya pesannya nggak jauh beda gitu. Aku masih ngerasa energi yang sama, cowok matre, cewek matre gitu. Mungkin ada sebagian dari Capricorn yang nanya gitu ya, kok aku ketemu pasangan selalu yang kayak gini gitu, yang selalu cuma modus doang gitu. Sebenarnya itu kembali ke kamu lagi gitu. Mungkin dari cara kamu nge-treat orang gitu ya. Misalnya contoh ya, kamu pertama kenalan sama seseorang udah kamu traktir apa segala macam, udah dikasih duit seperti itu. Nah, di situ dia mulai merasa nyaman dengan hal itu. Dia menggunakan perasaan kamu tuh untuk hal itu gitu. Jadi menurut dia mungkin si Capricorn ini orangnya royal banget gitu. Jadi nggak apa-apa kalau aku minta duit sama dia, seperti itu contohnya ya. Tapi kalau misalnya kamu sendiri fine-fine aja ya terserah kamu ya, Capricorn. Karena tiap orang juga punya caranya masing-masing dalam menunjukkan cintanya gitu ya. Misalnya dia ingin memanjakan orang yang dia sayang pakai uang gitu, itu juga nggak masalah gitu ya. Jadi semua terserah kamu juga ya, Capricorn. Di sini dia suka sama uang. Sama, kamu juga sama gitu. Memang uang itu bisa bikin dia bahagia ya. Jadi kalau seandainya kamu nggak ada uang ya dia goodbye gitu. Memang uang itu penting ya. Dengan uang kita bisa makan makanan yang sehat, tinggal di tempat yang layak, dapat pendidikan yang bagus. Tapi memangnya sebanyak apa uang yang kamu mau gitu. Karena ada orang yang kaya raya tapi gak bahagia juga gitu. Tapi sebenarnya kalau kamu ngerti hukum tentang uang, kamu bisa bahagia gitu. Karena kamu yang tahu cara mengontrol uang gitu, bukan uang yang mengontrol hidup kamu.
Karena uang itu juga bisa bikin orang jadi baik, bisa juga jadi jahat. Misalnya kita ingin jadi orang baik, kita ingin sedekah, membantu orang yang susah, itu juga butuh uang kan ya. Tapi hati-hati juga, jangan sampai jadi gelap mata karena uang. Ini contoh deh, pernah ada orang di kampung aku tuh yang ya namanya juga orang kampung ya, jadi banyak orang susah. Nah, ada satu orang yang merasa hidupnya tuh kok susah banget gitu, dihina orang, banyak utang. Nah, di sini dia nemu jalan pintas yang menurut dia lebih gampang gitu ya. Jadi dia membuat perjanjian dengan demon gitu. Sepulangnya dia dari entah dari mana, tiba-tiba di kampung kita tuh dibangun rumah 3 lantai ya. Halamannya luas, pagarnya itu tinggi banget 3 meter. Pokoknya itu rumah yang paling bagus di kampung itu. Bisa kebayang ya. Jadi semuanya itu serba tiba-tiba gitu, instan. Dan ini bener ya, ini enggak cuma cerita aja, ini bener nyata gitu. Tiba-tiba dia menikah dengan cowok yang ganteng banget, beda banget usianya juga, kayaknya beda 20 tahun gitu ya, muda banget gitu. Nah, sama cowoknya ini dia belikan cowok ini mobil sport gitu ya, mobil yang harganya entah berapa M gitu ya. Belum lama seneng-seneng gitu ya, belum juga 1 bulan setelah menikah, ambulans datang gitu. Dari situlah baru kita tahu yang sebenarnya, cerita yang sebenarnya. Tapi ya semua yang terjadi itu kan sudah takdir ya. Itu keputusan kita sendiri, baik buruk yang kita lakukan, semua itu ada karmanya ya. Uang itu gampang dicari asal kita mau berusaha, berdoa, dan harus sabar gitu. Kalau ada yang gak sabaran ya kayak gitu jadinya gitu. Tapi kalau Capricorn sih aku gak ragu ya, karena Capricorn itu terkenal, kebanyakan Capricorn itu semuanya bos besar ya, jadi gak masalah. Karena ini emang elemen kamu gitu ya, elemen bumi. Oke, Capricorn, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Selalu jaga kesehatan. See you in the next video. Bye bye.